Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba untuk menginformasikan sebuah edaran dari Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan, yaitu terkait dengan pendaftaran penyesuaian angka kredit. Tujuan dari kegiatan ini adalah nantinya dari nilai Bapak Ibu itu akan dimasukkan ke aplikasi yang bernama Disepakati. Seperti apa informasinya kita bahas bersama, dan ini informasi sangat penting, jangan di skip videonya, dan ini untuk seluruh ASN, seluruh PNS di Pemprov Jatim tentunya, baik dari guru, kepala sekolah maupun pengawas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas dan kita simak informasinya berikut ini. Nah, mohon maaf saya ucapkan sebelumnya karena kondisi kurang begitu fit Bapak Ibu semua, mungkin suara agak intonasinya kurang begitu jelas, jadi mohon dimaafkan. Yang terpenting informasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan bisa mengumpulkan berkas ataupun data yang akan disampaikan nantinya. Seperti apa? Kita langsung simak Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan nih kepada Bapak Ibu semua sebuah surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan nomor atau dengan perihal pendaftaran penyesuaian angka kredit konvensional angka kredit integrasi bagi guru dan pengawas sekolah melalui aplikasi Disepakati. Ingat, melalui aplikasi Disepakati. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa penilaian angka kredit konversi dapat dilaksanakan apabila seluruh angka kredit konvensional guru dan pengawas sekolah telah disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Badan Kepegawaian Negara telah menyusun aplikasi berbasis online atau Disepakati untuk membantu dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Jadi perlu dibahas di sini adalah nantinya Bapak Ibu semua, jabatan penilaian angka kredit konversi. Nah, penilaian angka kredit yang kemarin telah dinilai itu dapat dilaksanakan apabila seluruh angka kredit konvensional guru dan pengawas sekolah telah disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Nah, bagi yang belum diintegrasikan maka itu tidak akan bisa seperti itu Bapak Ibu semua. Sehubungan dengan hal di atas, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bermaksud melaksanakan penyesuaian angka kredit konvensional bagi guru dan pengawas sekolah ke dalam angka kredit integrasi dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, ini perlu disimak dan perlu diperhatikan, jangan di skip videonya. Ketentuan. Nah, ketentuan siapa saja nanti yang akan mendapatkan penyesuaian angka kredit tersebut. Yang pertama adalah guru dengan pangkat golongan sampai dengan pembina 4A. Sampai dengan pembina 4A. Jadi kalau 4B ke atas itu sudah beda ranahnya, seperti itu. Kepala sekolah dengan pangkat golongan mulai 3C sampai dengan pembina 3A. Pengawas sekolah dengan pangkat golongan mulai penata 3C sampai dengan pembina 4A. Semuanya sampai dengan 4A. Kemudian masa penilaian PAK integrasi sama dengan masa penilaian PAK konvensional. Masa penilaian PAK integrasi sama dengan masa penilaian PAK konvensional. Jadi sama Bapak Ibu semua, sama. Di sini kita hanya menyalin, atau kita itu untuk masa penilaiannya sama, tidak merubah di sini. Proses penyesuaian angka kredit guru dan pengawas sekolah melalui tahapan sebagai berikut. Jadi tahapannya seperti ini, bisa disimak. Yang pertama adalah pendaftaran. Yang selanjutnya adalah pengajuan berkas. Selanjutnya adalah verifikasi berkas, dan selanjutnya penyesuaian angka kredit. Jadi yang pertama adalah proses pendaftaran, pengajuan berkas, verifikasi berkas, dan penyesuaian angka kredit.
Ingat, pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian bagaimana tahap untuk melakukan sebuah pendaftaran? Kita bahas di sini Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu tetap stay tune di Aba Channel ini. Nah, untuk uraian tahapan penyesuaian angka kredit. Yang pertama adalah tahap pendaftaran. Jadwal pendaftaran. Pendaftaran penyesuaian angka kredit guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dimulai pada tanggal 1 November 2023 pukul 07 WIB sampai dengan 10 November tahun 2023 pukul 23.59. Ingat, pendaftarannya mulai 1 November sampai dengan 10 November. Ingat dan perlu diingat, ini jadwal. Biasanya cabang dinasnya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Pasti Bapak Ibu harus mengumpulkan sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh dinas atau di cabang dinas. Kenapa? Karena cabang dinas nantinya akan masih memverifikasi dan akan mengirimkan ke provinsi. Seperti itu. Jadi jadwal mengikuti cabang dinas masing-masing. Kemudian untuk tahapan kuota, pembatasan kuota tidak ada. Cara pendaftaran. Sekarang cara pendaftarannya. Pendaftaran penyesuaian angka kredit guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan oleh Sekretariat Pak Cabdin melalui Google Drive. Dan kali ini pendaftarannya adalah melalui Google Drive. Jadi istilahnya Bapak Ibu mengisi link yang diinformasikan oleh cabang dinas. Ingat, link yang di sini sudah saya putihkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar Bapak Ibu itu bisa menyesuaikan dengan cabang dinas, permintaan cabang dinas. Apakah dimasukkan ke linknya cabang dinas atau seperti apa? Ingat, ikuti cabang dinas, instruksi cabang dinas masing-masing, dan ikuti nota dinas yang ada di sini. Mengirimkan file fax. Ini untuk apa namanya Bapak Ibu semua? Ini adalah untuk langkahnya. Tidak menggunakan SIM PAK kan? Jadi kita menggunakan file Excel dan Google Drive. Mengirimkan file pak terakhir yang di-scan dalam bentuk PDF dengan ukuran file maksimal 900 KB dan dapat dibaca dengan jelas. B. File diberi nama, nomor urut, NIP, nama, unit kerja. Contoh, jadi nantinya nomor urut, kemudian underscore, NIP, underscore, nama, underscore, unit kerja. Nah, contoh di sini memang saya abaikan atau saya putihkan, nanti akan saya jelaskan biasanya akan dijelaskan oleh masing-masing cabang dinas seperti itu. Kemudian file diunggah oleh Sekretariat Pak Cabdin sesuai dengan format penamaan, bentuk file dan ukuran dan kabupaten sesuai dengan link yang ada di bawah. Jadi di sini ada link masing-masing, tapi saya putihkan Bapak Ibu semua agar ini Bapak Ibu tidak mengganggu yang lainnya. Jadi sesuai instruksi masing-masing cabang dinas tentunya. Ingat, file ukurannya adalah maksimal 900 KB. File maksimal 900 KB dan penamaan file sesuai dengan penamaan nomor urut yang ada di sini. Ingat, sesuai dengan penamaan nomor urut yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita lanjut untuk tahap pengajuan berkas. Jadi di sini sudah difahami semua ya Bapak Ibu semua. Berkas yang akan dikumpulkan tersebut nantinya yaitu file melalui Google Drive dan juga ada hard copy-nya. Hard copy seperti apa kita bahas sebentar lagi. Yang sekarang adalah soft file-nya. Soft file-nya berbentuk PDF. Dalam satu PDF yang dikirim adalah file pak terakhir yang di-scan. File pak terakhir yang di-scan dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 900 KB dan dapat dibaca dengan jelas. Nah, ingat di sini. File maksimal 900 KB. File maksimal 900 KB. Kemudian di sini Bapak Ibu semua, berarti yang diunggah itu adalah hanya file Pak Cabdin saja. File Pak Cabdin. Kalau misalnya yang HPAK, maka yang diupload adalah HPAK yang sudah terkonversi. Dalam artian yang sudah terkonversi. Kita lanjut saja. Tahap pengajuan berkas. Berkas kelengkapan angka kredit yang diajukan. A. Ini berkas ya Bapak Ibu semua. Ini sudah hard copy-nya. Yang barusan soft, yang ini adalah hard copy-nya. Fotokopi pak terakhir yang dilegalisir atasan langsung rangkap 3. Ingat, kalau yang pak Bapak Ibu semua, pastikan pak yang asli ini kan berkas. Kalau yang berkas ini legalisir kepala sekolah rangkap 3. Dalam artian untuk guru adalah kepala sekolah atasan langsungnya. Kalau kepala sekolah atasan langsungnya adalah kepala cabang dinas, kan seperti itu. Dan juga fotokopi SK terakhir yang dilegalisir atasan langsung rangkap 3. Ingat,
fotokopi pak terakhir yang dilegalisir atasan langsung rangkap 3, dan fotokopi SK terakhir yang dilegalisir rangkap 3. Berkas usulan dimasukkan dalam map plastik senilai hektar. Nah, untuk warnanya ini menyesuaikan informasi yang disampaikan oleh cabang dinas. Dan bagian depan map ditulis nomor urut, NIP, nama, dan unit kerja pengusul sesuai dengan soft copy. Berkas diusulkan dalam map plastik senilai hektar dan bagian depan map diberi tulisan nomor urut, NIP, nama, dan unit kerja pengusul sesuai dengan soft copy. Kelengkapan berkas usulan dikirim ke cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. Berkas usulan dibuat rangkap 3, yaitu 2 dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan 1 untuk arsip cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. 5. Berkas usulan yang sudah diterima Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak dikembalikan ke cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. Ingat di sini untuk hard copy-nya adalah pak terakhir fotokopi. Fotokopi. Di sini juga SK terakhirnya adalah fotokopi. Selanjutnya, tahapan verifikasi berkas. 1. Jadwal verifikasi berkas tanggal 1 sampai dengan 10 November tahun 2023. 2. Verifikasi berkas dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota masing-masing. D. Tahapan penyesuaian angka kredit. 1. Jadwal penyesuaian angka kredit guru dan pengawas sekolah tanggal 13 sampai dengan 18 November. Ini ingat, tahap penyesuaian angka kredit Bapak Ibu semua. Penyesuaian angka kredit dilakukan setelah verifikasi berkas di cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing dan segera dikirim ke tempat penyesuaian angka kredit Hotel Purnama Kota Batu pada tanggal 13 November tahun 2023 mulai pukul 09 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Usulan disesuaikan dengan format yang terlampir serta perjenjang SMA, SMK, dan SLB dari cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten kota masing-masing. Rangkap 2. Hasil dari penyesuaian dan penetapan angka kredit di atas akan digunakan sebagai bahan untuk penilaian angka kredit konversi dan SKP tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan saudara untuk menyampaikan dan memfasilitasi semua guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendaftar dan tidak ada yang tertinggal. Ingat, ini tidak ada yang tertinggal. Dan ini untuk formatnya, Kopca Bank Dinas, rekapitulasi hasil verifikasi pengusulan pak integrasi disepakati kabupaten kota tanggal. Nah, akan seperti ini tampilannya. Tapi nanti mungkin ada tambahan informasi dari cabang dinasnya seperti apa, Bapak Ibu perlu pahami dan perlu ikuti teknis yang dilakukan oleh masing-masing cabang dinas seperti itu. Nah, mungkin dari hal ini Bapak Ibu saya sampaikan jangan sampai ada yang ketinggalan, ketelisut ataupun kececer. Pastikan Bapak Ibu mengusulkan semuanya. Ingat, ini sampai dengan golongan 4A. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke aplikasi yang namanya disepakati. Oleh sebab itu jangan sampai ketinggalan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat nih bagi Bapak Ibu semua. Dan yang saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, harap baca informasi yang disampaikan oleh cabang dinas masing-masing. Ketentuan yang dilakukan oleh cabang dinas masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.